Kisah Harry Tanoe, anak pedagang yang menjadi raja media Indonesia. Tahukah kamu bahwa di balik gedung-gedung tinggi MNC Group yang megah, ada kisah seorang anak pedagang sederhana dari Surabaya yang menolak untuk hidup biasa-biasa saja? Inilah kisah nyata Harry Tanoe Soedipjo. Harry Tanoe Soedipjo lahir di Surabaya pada tanggal 29 September 1965. Sejak kecil, ia menyaksikan perjuangan ayahnya yang seorang pedagang elektronik. Setiap pagi, sang ayah menyiapkan dagangan di toko kecil mereka. Harry kecil membantu membereskan rak-rak barang sebelum berangkat sekolah. Di rumah mereka yang sederhana, Harry belajar satu hal penting dari orang tuanya: hidup hemat dan bekerja keras. Ia tumbuh dalam keluarga yang tidak berlebihan. Mereka hanya makan apa yang ada. Ayah dan ibunya selalu berkata, jika ingin hidup lebih baik, kamu harus belajar lebih baik dan bekerja lebih keras dari orang lain. Saat SMA, Harry sudah menunjukkan kecerdasannya dalam berhitung. Ia sering membantu ayahnya mencatat keuangan toko. Namun ketika lulus SMA, ia memilih melanjutkan kuliah ke Kanada. Bukan karena mereka kaya, tapi karena Harry mendapat dukungan penuh dari keluarganya untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Ia hidup sangat hemat di Kanada. Makan seadanya, mengurangi jajan, dan fokus belajar. Ia kuliah di Carleton University dan lulus dengan gelar Master of Business Administration. Sekembalinya ke Indonesia, Harry tidak langsung menjadi pengusaha besar. Ia memulai karirnya sebagai karyawan di sebuah perusahaan sekuritas. Setiap hari ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia mempelajari bagaimana pasar modal bekerja, bagaimana uang berputar, dan bagaimana membangun kepercayaan klien. Namun Harry tidak ingin hanya menjadi karyawan. Tahun 1999 ia mendirikan PT Bhakti Investama yang menjadi cikal bakal MNC Group. Dengan tekad baja, ia membangun perusahaan itu dari nol. Pada awalnya, bisnisnya bergerak di bidang sekuritas. Namun dengan visi jauh ke depan, ia mengembangkan usahanya ke berbagai sektor. Tahun 2001 adalah titik balik hidupnya. Ia membeli RCTI dan MNC TV. Saat itu banyak yang meremehkannya. Bagaimana mungkin anak pedagang dari Surabaya bisa mengelola stasiun TV sebesar RCTI? Namun Harry membuktikan, bukan asalmu yang menentukan masa depanmu, melainkan tekad, ilmu, dan keberanianmu untuk melangkah. Setelah sukses mengakuisisi RCTI dan MNC TV, Harry mendirikan MNC Group yang membawahi berbagai media besar di Indonesia. Mulai dari RCTI, MNC TV, Global TV, iNews TV, Okezon.com, hingga portal berita dan kanal YouTube raksasa. Ia juga mengembangkan bisnis properti dan keuangan, dari hotel mewah, apartemen, hingga bank dan perusahaan investasi. Kini, kekayaan Harry Tanoe Soedipjo diperkirakan mencapai lebih dari $1 miliar AS, atau sekitar 16 triliun rupiah. Namun dalam banyak wawancaranya, ia selalu mengatakan bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah membangun perusahaan yang bermanfaat bagi banyak orang, membuka lapangan kerja, dan membantu perekonomian bangsa. Jika kita melihat Harry berdiri di podium, mengenakan jas mewah dengan gedung-gedung tinggi di belakangnya, kita mungkin lupa bahwa ia pernah menjadi anak pedagang kecil di Surabaya. Kita mungkin lupa bahwa ia pernah makan seadanya saat kuliah demi menghemat uang. Dan kita mungkin lupa bahwa semua itu dia lakukan demi satu hal: mengubah nasib keluarganya dan mengubah masa depan hidupnya sendiri. Dari kisah Harry Tanoe Soedipjo, kita belajar 3 hal penting. Pertama, pendidikan dan ilmu adalah senjata utama untuk melawan kemiskinan. Kedua, jangan pernah takut untuk bermimpi besar, meskipun kamu berasal dari keluarga kecil. Dan ketiga, kerja keras, disiplin, dan keberanian mengambil risiko adalah kunci untuk menaklukkan dunia bisnis.
Jika hari ini kamu merasa hidupmu berat, ingatlah Haritanoe. Anak pedagang yang berani bermimpi menjadi raja media, dan ia benar-benar mencapainya. Jika kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman-temanmu. Agar mereka juga yakin bahwa bukan asal kita yang menentukan akhir kita, melainkan seberapa keras kita berusaha dan seberapa tinggi kita berani bermimpi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.